Oke teman-teman pengguna Civil 3D ya, atau yang baru belajar Civil 3D. Nah, di tutorial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana melakukan import point seperti yang kita lihat di layar ini. Poinnya sudah kita import semua, kemudian label stylenya sudah kita edit sesuai dengan keperluan style kita. Kali ini kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat surface dan sekalian konturnya ya, kontur. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman silakan subscribe terlebih dahulu supaya lancar pembuatan tutorialnya mengenai Civil 3D ya. Oke, saya ulas sebentar mengenai import point ya. Import point kita bisa lakukan dari sini dan point creation tool plus di sini ya, tanda plus. Kita cari filenya di sini, kita klik tanda panah plus, kemudian kita klik atau cari filenya, klik open. Kita sesuaikan di sini ya, kita sesuaikan formatnya ya, sesuai dengan format data yang ada dan sudah tampil. Kalau diperlukan membuat point group, kita tambah point group di sini centangnya ya. Ini kelihatan kecil ya, harus sebenarnya ada. Nah, kemudian kita buat point groupnya di sini dan kita oke, maka akan keluar poin-poin hasil survei seperti ini. Nah, setelah itu sesuaikan labelnya sesuai dengan keperluan kita. Sudah selesai, baru kita akan lanjutkan ke pembuatan. Oke, sekarang buat teman-teman kalau misalnya membuat surface harus dipastikan toolspace-nya aktif ya. Jadi di sini ada tombol toolspace, kita klik, kita aktifkan. Kemudian kita cari yang surface ya di sini. Klik. Nah, kemudian kita klik kanan ya. Atau di sini juga bisa. Klik, kita create surface ya. Yang di sini. Karena kita dari point, create surface-nya ini mungkin saya akan berikan tutorialnya di tutorial yang lain. Oke, saya coba dari sini, klik kanan, create surface. Nah, create surface ya. Kemudian surface layernya secara default akan ditaruh di sini ya, nanti layer defaultnya akan ditaruh di sini. Kemudian surface-nya kita akan membuat surface apa? Tim surface, grid surface untuk penghitungan volume, grid volume atau tim volume surface. Nah, kali ini kita akan membuat tim surface saja. Nanti di tutorial berikutnya saya akan jelaskan apa ini yang lain-lain. Oke, kemudian nama surface-nya. Nah, ini nama surface-nya kita kasih nama ya. Karena ini adalah surface untuk existing ground, saya kasih IG surface. Itu deskripsinya bisa dijelaskan juga ya. IG aja ya deskripsi. Kemudian stylenya, di sini ada style default yang kita bisa ikutin, tapi nanti bisa kita ubah juga setelah kita membuat surface. Nah, saya sekarang akan membuat kontur 1 meter dan 5 meter background. Artinya 1 meter nanti menjadi minor dan 5 meternya menjadi major. Oke, ini aja ya, karena kita belum mengarah ke fill dan lain-lain. Kita pakai ini saja. Nanti karena ini areanya cukup flat, nanti di belakangan akan kita ubah stylenya. Dan kita klik OK. Ini render materialnya kita sesuaikan lah ya. Menggunakan apa ya? Backdrop aja ya. By layer lah, by layer. Oke, nah ini sebenarnya layar defaultnya. Kalau teman-teman ingin merubah layar, kita klik kanan di sini ya. Ini kita klik di sini. Layar, kemudian ini layernya kita buat layer baru, kita klik di sini, kemudian kita klik new ya.
tapi kali ini saya akan menggunakan layer yang default saja. Layer defaultnya adalah C-Topo ya, C-Topo. Kalau mau ganti warnanya mungkin ya RST. Kita biarkan apa adanya saja ya, kita nggak akan lupa. Modifiernya bisa lebihnya C-Topo ya. Kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, kita sekarang lihat ke bagian sebelah kiri. Di sini yang surface, dan kita klik tanda plusnya. Nah, di sini sudah ada namanya EG surface. Nah, tapi surface-nya belum terbentuk ya, masih kosong. Data poinnya belum kita inputkan ke dalam surface. Nah, sekarang kita expand ya. Jadi dari surface kita expand lagi, kemudian kita expand lagi. Ini adalah nama surface yang kita beri. Kita expand, kemudian di definisinya kita expand kembali ya. Nah, karena data kita adalah berupa poin, maka kita akan klik yang poin. Dan ingat, kita tadi membuat satu poin group, maka kita klik kanan nanti yang poin group ya. Kalau nggak membuat grup, nanti yang ini ya. Oke, sekarang kita klik kanan poin grupnya, dan kita klik add. Sekarang kita klik yang poin grupnya ya, poin grupnya, kemudian apply, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang sudah terbentuk konturnya sudah terbentuk ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sudah jadi surface dengan kriteria tadi, kontur minornya 1 meter dan kontur mayornya 5 meter. Oke. Nah, garis yang putih-putih, lebih putih ini adalah kontur mayor, dan yang agak abu-abu adalah kontur minor. Tapi warnanya menjadi kurang menarik ya rekan-rekan ya, kurang menarik menurut saya karena dia abu-abu dan putih ya, jadi kurang menarik. Nanti kita akan lakukan editing. Oke, sekarang sudah terbentuk garis kontur. Nah, kita coba klik bukan di sini, tapi di EG surface ini ya, karena sekarang kita sudah mempunyai surface. Kita akan edit yang EG surface-nya. Saya akan melakukan, kita coba cek propertiesnya ya, surface tadi. Nah, oke, informasinya apa saja? Namanya EG surface, kontur background-nya sama seperti yang parameter kita buat tadi. Definisinya sama ya, definisinya seperti ini. Kemudian analisisnya dan elevasi, range-nya oke, sama. Ini aja ya statistiknya. Untuk timnya berapa, triangle-nya berapa, itu square meter ya. Oke, propertinya seperti itu teman-teman. Kemudian saya akan coba merubah stylenya. Klik style. Nah, sekarang kita akan mulai dari informasinya apa. Informasinya adalah ini ya, kontur 1 meter dan 5 meter. Kemudian border ada ya bordernya. Nah, ini bordernya yang warna hijau, yang otomatis dibuat yang warna hijau. Oke, kemudian kontur saya akan merubah sedikit di stylenya kontur. Saya coba klik yang ini, kontur range ya, range-nya 1. Oke, kontur range-nya kita nggak usah rubah ya, range-nya. Kemudian 3D geometrinya nggak usah rubah ya,
sekedar tahu aja. Use surface elevation ya. Dan legendnya kayaknya nggak perlu saya ubah karena dia di kontur ya, kontur. Sorry, saya edit surface. Oke, sekarang kontur intervalnya saya coba mau rubah ya. Ini kan sesuai yang settingan di awal 1 dan 5. 1 saya ganti 0,5, nanti penampakannya akan lebih rapat, berarti kontur majornya akan menjadi 0,5. Oke, kemudian kontur depression nggak usah dulu ditampilkan ya. Kemudian smoothingnya saya bikin true. Oke, saya naikkan sedikit ya biar agak, jadi nanti konturnya agak lebih smooth ya, tidak patah-patah. Oke, dan nantinya. Oke, kemudian grid saya nggak akan lakukan modifikasi. Kemudian poin, nah ini poin unitnya 3, size absolutnya dengan 1 ya, biar agak lebih kecil. Kemudian data simbolnya plus ya, nanti nomor 2. Oke, data point color nggak usah dibuka lah ya ini ya. Oke, sekarang triangle-nya use surface elevation ya. Kemudian water sheet, beberapa yang bisa dirubah. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari ya, ini point size, ini bisa dirubah-rubah ya, misalnya menjadi 1, karena ini harus dilihat item per item. Kemudian ini yang di water sheet ya, jadi nanti kalau ada misalnya kolam atau apa nanti muncul kalau di sini kita lakukan editing. Tapi untuk sekarang kan kita hanya fokus bagaimana membuat surface saja, jadi editing di sini saya tidak bahas lebih detail. Nanti kalau kita membahas mengenai water sheet, kemudian depression, nanti kita akan bahas lebih detail. Analisis juga ditampilkan ya kali ini. Nanti saja ya, analisis ya. Sekarang display yang kita akan lakukan penggantian supaya lebih enak dilihat. Sekarang tadi major kontur kan warnanya ini ya, abu-abu, saya ganti sekarang jadi merah biar agak menarik nanti. Kemudian minor konturnya saya ganti menjadi minor apa ya, hijau. Oke, kemudian apa yang akan kita tampilkan, border atau warna hijau ya, yang seperti ini saya akan ganti lah warnanya menjadi, ini border yang secara otomatis dibuat oleh Civil 3D. Saya akan tampilkan juga triangle-nya ini ya, nanti kalau ada warnanya nanti detailnya lebih mudah. Nah ini misalnya direction, ini kalau kita mau tampilkan nanti tanda panahnya kelihatan. Nah, slope juga, ini slope arrow, tanda panahnya akan muncul, tapi nanti belakangan kita akan bahas termasuk yang water sheet. Oke, sekarang kita akan lihat di plan ya, di plannya. Kemudian summary ini adalah apa ya, gabungan informasi dari semua yang sebelah kiri ini. Kita coba ya summary-nya, coba di apakah sesuai maksudnya dengan yang sudah kita edit kontur. Nah, kontur infal tadi kan kita ubah menjadi 0,5 harusnya. Nah, ini informasinya ya. Kalau sudah kita apply dan kita klik oke. Nah, sekarang tampilannya jadi lebih menarik ya. Konturnya, tapi kayaknya segitiganya kok terlalu genjreng, saya akan ubah lagi ya. Nah, kemudian di display, kemudian genjreng, saya kembalikan aja ke sini. Oke, nah sekarang lebih enak dilihat ya. Boundary adalah warna yang apa nih, purple. Apa ini warnanya? Pokoknya inilah ya, biru muda. Kemudian
Yang warna hijau adalah kontur minor, yang warna merah adalah kontur mayor. Nah, kemudian titik-titiknya kita tampilkan ya, poin. Nah, sekarang akan kita lihat boundary ini secara otomatis dia buat atau menghubungkan garis-garis terluar ya. Nah, tetapi sebenarnya mungkin ini tidak, contohnya daerah sini ya, daerah sini ini tidak menggambarkan kondisi topografi yang sebenarnya, karena ini penarikan garisnya terlalu jauh dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan di sini tidak ada titik-titik yang mewakili. Bagi contoh lagi adalah daerah sini, di sini blank, tapi Sublim 3D membuat menurut asumsi dia di sini dia hubung-hubungkan sehingga di sini berbentuk surface ya. Oke, kita akan coba lihat kalau bentuk surface-nya kita visualisasikan seperti apa. Jadi nanti perlu kita editing boundary-nya, kita sesuaikan dengan aktual data-data yang sebenarnya kita perlukan. Nah, ini sudah terbentuk ya rekan-rekan ya, sudah terbentuk. Supaya lebih ringan saya akan tampilkan di object viewer ya, seperti ini. Jadi kita klik surface-nya, kita klik object viewer-nya, dia akan lebih ringan tampilkan. Nah, kita akan lihat di object viewer di sini. Jadi garis-garis ini dia bentuk sendiri ya, ini yang akan kita lakukan editing. Coba klik apa yang pakai objek luar. Nah, sedikit ini lebih nyata ya kelihatannya. Nah, bentuk surface-nya seperti ini rekan-rekan ya. Kita akan lakukan pemotongan sekarang. Oke, saya tutup. View top, oke, jangan lupa ya teman-teman subscribe di channel saya supaya lebih banyak video-video yang bisa saya upload nanti. Jadi buat rekan-rekan, kalau rekan-rekan subscribe kan nanti rekan yang lain akan muncul ya view-nya, dan bisa lihat ini juga supaya lebih kenal. Oke, sekarang saya kembalikan view-nya ke 2 sekarang ini perlu kita trimming, kita perlu potong supaya nanti mendekati data yang aktual yang sebenarnya. Nah, ada metode yang dia harus manual, dan sebenarnya bisa juga metode kedua kita berikan boundary yang benar ya. Sekarang kita akan coba melakukan editing dengan manual. Kita klik surface-nya, kita klik edit surface ya. Kalau kita klik surface, otomatis dia akan aktif yang di sini ya. Kita bisa juga menambah data untuk bisa. Kemudian kita bisa melakukan editing dengan klik edit surface. Kalau menambahkan garis bisa, delete garis bisa, swipe edge. Ini swipe edge nya artinya yang segitiga ini kita swipe. Kemudian delete poin, tambah poin. Kalau misalnya teman-teman punya data tambahan di sini, bisa tambah poin ya. Nah, sekarang saya mau potong aja dulu ya. Saya mau delete lainnya. Klik delete lain, nanti boundary-nya akan berpindah. Nah, seperti itu ya. Boundary-nya akan pindah. Garis yang kita potong tidak akan kita gunakan lagi. Yang kita potong adalah triangle-nya ya. Jadi filosofinya Sublim 3D seperti itu. Nah, sekarang ada cara yang lebih cepat. Kita klik
definisi lagi, kita klik boundary ya, kemudian kita add. Nah, boundary-nya apa? Nah, garis luar ya, saya pilih namanya outer. Oke, outer ya, ini outer kita pilih. Kemudian ini jaraknya ya, kita lihat distance-nya. Saya klik OK. Nah, kita cari. Nah, kebetulan tadi saya sudah membuat boundary ya. Ini layarnya layar boundary, warnanya putih. Saya sudah punya dan saya akan mencari. Ini adalah boundary yang saya buat. Saya klik OK. Maka semuanya akan dibatasi oleh boundary tadi. Dan kontur atau surface yang dibuat sudah terbatasi, dia nggak liar lagi ya, konturnya nggak liar lagi. Kalau kita coba putar, nanti akan kelihatan ya, kelihatan perbedaannya. Nah, tadi kan di sini banyak ini ya, surface-nya masuk di sini, sekarang sudah tidak kelihatan surface. Nah, boundary ini tetap 2D ya, 2D nya ada di bawah. Fungsinya hanya untuk memotong surface liar yang tidak diperlukan atau tidak sesuai dengan kondisi apa. Oke, itu sampai di situ kita sudah banyak mempelajari bagaimana membuat boundary. Sekarang saya akan sembunyikan triangle-nya supaya lebih sederhana. Teman-teman juga bisa ini ya, poin juga bisa dilihatkan ya. Sekarang poinnya muncul. Yang sudah saya matikan. Sekarang tinggal border dan kontur yang muncul. Apa yang perlu kita lakukan? Kita akan tambahkan label untuk kontur-kontur ini. Maaf ya teman-teman, akhir-akhir ini komputernya agak lelet jadi seperti ini hasilnya. Oke, sekarang kita coba membuat label. Biasanya kan kontur perlu diberikan label ya. Kita klik itu, kemudian mana ya label? Nah ini ya, kita klik surface, kita klik add label. Nah kita pilih sekarang feature-nya surface, labelnya spot elevation atau kontur single. Kalau kontur single nanti satu-satu ya, kita ngasih labelnya. Nah ini teman-teman bisa melakukan editing. Sekarang langsung saja supaya lebih cepat videonya. Ini konturnya single ya, jadi harus diklik satu-satu. Saya klik add, hidupkan snapnya, nah, muncul ya. Ya, rekan-rekan agak lambat. Saya agak lambat. Oke, saya akan berikan lagi seperti ini. Oke, ini surface.
tambahkan label. Nah, ini kontur single. Ini ada pilihan-pilihan ya. Spot elevation teman-teman bisa klik nanti di mana tempat itu ada, bisa memberikan spot elevationnya di sana berdasarkan interpolasi ya. Sekarang saya klik kontur single. Saya nggak lupa warna-warna pas sebenarnya. Videonya udah terlalu panjang, saya klik di sini. Add, klik di posisi konturnya. Nah, itu sudah ada konturnya. Di mana posisi yang kita klik konturnya akan keluar nilai konturnya. Good ya. Ini saya lanjutkan teman-teman. Saya akan berikan label pada kontur yang ada dua aja yang saya tunjukkan, kontur single dan kontur multiple. Sekarang single dulu, saya add di sini dan klik di kontur di mana akan kita berikan labelnya. Oke, sudah ada satu menggunakan kontur single. Kemudian saya akan contoh jika konturnya multiple ya. Saya klik yang multiple, saya add, saya perlu tik di satu tempat itu ya, klik di situ. Nah, kemudian saya klik di tempat lain. Nah, maka di sepanjang garis yang kita lewatin akan muncul label konturnya ya. Ini per setengah meter. Oke, sampai di sini dulu untuk surface. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan surface-nya, teman-teman bisa pergi ke sini ya, view, kemudian maksudnya visualisasinya ya. Klik yang di sini, teman-teman bisa pilih yang di sini. Realistik jadi seperti ini. Nah, oke, gitu ya. Realistik. Kenapa nggak muncul? Nah, karena triangle-nya kita tidak nyalakan. Nah, kita perlu menyalakan di sini supaya surface-nya ya. Itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu tutorial mengenai surface. Jangan lupa subscribe dan like dan kasih komen ya. Kalau kurang-kurang, kira-kira terlalu cepat atau videonya terlalu panjang, kasih komen supaya nanti di tutorial berikutnya bisa kita